Saudaraku yang terkasih, salam sejahtera buat kita semua. Tolong dukung channel Kristiani Tube dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gunung Athos telah dihuni sejak zaman kuno dan dikenal karena kehadiran Kristen yang lama dan tradisi monastik bersejarah yang berasal dari setidaknya 800 Masehi dan era Bizantium. Dalam mitologi Yunani, Athos adalah nama salah satu raksasa atau gigantes yang menantang para dewa Yunani selama Gigantomachia. Athos melempar batu besar ke Poseidon yang jatuh ke laut Aegea dan menjadi Gunung Athos. Menurut versi lain dari cerita tersebut, Poseidon menggunakan gunung untuk menguburkan raksasa yang kalah. Di semenanjung kecil berbatu yang menjorok ke laut Aegea adalah Gunung Athos, rumah bagi 20 biara paling kuno dengan 2000 biarawan dan terpencil di dunia. Saat ini gunung tersebut adalah negara biara otonomi Yunani, tetapi sebenarnya lebih seperti negara merdeka yang dijalankan oleh Gereja Ortodoks Timur. Para pengunjung harus melewati kontrol perbatasan untuk masuk dari Yunani, yaitu dengan perahu karena tidak ada jalan di atas gunung. Dan Kementerian Luar Negeri negara itu mengatur semenanjung tersebut. Cara hidup para biarawan tidak berubah sejak para biarawan pertama kali datang pada abad ke-9. Dan sebagian besar biarawan tinggal di dalam tembok biara pilihan mereka. Tetapi yang lain memilih untuk hidup dalam isolasi total, jauh dari gangguan apapun. Wanita tidak diperbolehkan berada dalam jarak 500 meter dari pantai. Dan bahkan hewan betina dilarang berjalan di Gunung Athos. Pelarangan euthanasia atas semua hal yang berkaitan dengan perempuan pertama kali diputuskan 1000 tahun yang lalu, mengikuti berbagai penglihatan mistis akan perawan Maria yang terberkati. Para petinggi Gereja Ortodoks Bizantium memutuskan bahwa komunitas biara yang berkembang di semenanjung 640 km persegi harus didedikasikan hanya untuk perawan Maria. Diyakini bahwa kehadiran wanita dapat mengalihkan perhatian para biarawan, menggoda mereka untuk menjauh dari selibat sejati dan membawa mereka ke dalam dosa. Salah satu biarawan Makedonia berbicara tentang hidup tanpa wanita. Orang-orang mengatakan bahwa melarang wanita itu salah, katanya. Uni Eropa memberitahu kami bahwa kami harus berubah. Kami tidak akan pernah berubah. Dengan setengah tersenyum, dia melanjutkan. Ketika pria tidak melihat wanita, dia melihat ke dalam dirinya sendiri. Dan untuk itulah kita di sini, untuk melihat ke dalam dan untuk berdoa bagi dunia. Bagi sebagian besar biarawan di Gunung Suci yang tinggal di dalam salah satu dari 20 biara, doa menghabiskan sebagian besar waktu. Bahkan ketika mereka sedang bekerja keras atau makan di ruang makan, mereka tetap berdoa. Kebaktian diadakan di biara-biara yang sering kali di gereja-gereja dengan hiasan yang indah. Ini dia hidup yang sederhana, kehidupan yang tenang untuk memungkinkan diri Anda berefleksi dan berdoa. Seorang biarawan menyalakan lilin saat berjaga-jaga di tengah malam. Para biarawan biasanya berdoa pada dini hari, karena mereka percaya ini adalah saat mereka lebih dekat dengan Tuhan dan doa mereka dapat didengar. Pengaturan waktu kebaktian bervariasi dan terkadang dapat berjalan selama 6 jam. Sebagian besar doa dilakukan pada malam hari, dengan salah satu kebaktian yang dimulai pada pukul 2 pagi dan selesai pada pukul 6 pagi. Ini karena para biarawan percaya bahwa doa lebih mudah ketika biara sedang dalam keadaan paling tenang. Adalah kesalahpahaman umum bahwa para biarawan tidak melakukan apapun selain duduk dan berdoa sepanjang hari.
Bahkan mereka menghabiskan berhari-hari mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka oleh kepala biara. Hal ini dapat mencakup membersihkan rumah tamu untuk para tamu, membuat anggur, menyiapkan makan malam, atau membangun serta merenovasi biara. Setiap upaya digunakan untuk pekerjaan apapun yang diberikan, karena mereka percaya itu adalah pekerjaan yang diberikan kepada mereka secara langsung oleh Tuhan, dan seringkali membacakan doa ketika mereka bekerja. Para biarawan makan tanpa suara. Seringkali mendengarkan salah satu dari mereka sedang berdoa di ruang makan biara. Makanan mereka biasanya agak sederhana. Sebagian besar terdiri dari sayuran dan terkadang ikan, serta dilengkapi dengan air dan anggur. Jika seorang biarawan lebih suka tidak menjalani kehidupan monastik, mereka dapat tinggal di Sketen, sebuah komunitas kecil yang memungkinkan isolasi relatif. Bagian paling terpencil dari Gunung Athos dikenal sebagai Karoulia, di mana sel-selnya menggantung di tepi tebing dengan ombak yang menerjang ratusan kaki di bawahnya. Para biarawan dapat memilih kehidupan yang penuh isolasi dan kesederhanaan ini untuk merasa lebih dekat dengan Tuhan dan jauh dari gangguan apapun dalam doa mereka. Belum lama ini, para pertapa atau para biarawan yang tinggal di Sketen hanya bisa mengakses sel mereka dengan mengangkat diri menggunakan tali atau rantai yang melewati katrol darurat. Di beberapa sel yang paling sulit dijangkau, jika pertapa itu membutuhkan bantuan, mereka harus mengibarkan bendera yang akan mengingatkan tetangga mereka untuk bersiaga, dan baru kemudian seseorang akan berkunjung. Gunung Athos memiliki kekayaan elemen sejarah, seni dan budaya yang sangat besar yang dilestarikan oleh komunitas monastik yang telah ada selama 12 abad terakhir dan merupakan catatan hidup aktivitas manusia dan merupakan situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1988.